semangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah online Pelkat Taruna. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui ibadah pagi hari ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita atas kebaikan Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Bapa atas semalam perjalanan malam kami yang telah Kau tuntun. Tuhan berkati ya Bapa, sekarang kami akan menjalankan ibadah Pelkat Taruna pagi hari ini. Tuhan berkati agar kami dapat dilindungi oleh Roh-Mu saja ya Bapa. Biarlah Roh-Mu saja yang dapat melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkati setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan bijaksana ya Bapa, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mulai ibadah kami hari ini dengan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian dari Gita Bakti nomor 4 bait 1. Bersorak bagi Tuhan. Hai adik-adik, salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita ya. Adik-adik harus tetap semangat. Walaupun sekarang di masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan banyak orang, tapi kita tetap positif pikirannya ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, saat ini kami hadir ke hadirat-Mu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, penuhilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu, kami siap mendengarkan. Amin. Kali ini dalam ibadah kita ini akan membawakan firman dari kitab Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi ya, dari Hosea
pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita mulai baca ya. Ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Mengambil judul, Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblan, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Ketika berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yijreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yijreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Ayat kelimanya, "Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yijreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka." Ayat ketujuhnya, "Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Dalam ibadah pada minggu ini, yang tadi sudah dibacakan adalah dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kakak sekarang akan menceritakan latar belakang tentang Hosea ini ya. Ada yang tahu Hosea itu siapa? Jadi karena kita tidak bisa bicara dua arah ya, jadi mungkin tidak bisa mendapat jawabannya dari adik-adik ya. Hanya di sini kakak memberi informasi, jangan sampai kalian tidak tahu Hosea itu siapa. Hosea adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara. Pada zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, itu adalah raja-raja Yehuda. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Masa pelayanannya sekitar 30 sampai 40 tahun. Di sini kakak juga akan menceritakan bagaimana kondisi pada saat zamannya Nabi Hosea ini. Pada masa Hosea ini adalah masa-masa orang Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka jadi penyembah berhala, percaya kepada ilah-ilah lain untuk memberkati panen dan hewan-hewan peliharaan mereka. Dan tentu saja ini akan membuat Tuhan itu sangat marah ya, hingga memberi penghukuman. Sehingga Tuhan menempatkan Israel dan Yehuda dalam pengadilan dan menuduh mereka telah mengkhianati perjanjian dengannya. Mereka bersalah dan harus mendapat hukuman dengan mengasingkan mereka, memberi kelemahan tubuh sampai ke hewan-hewan peliharaan mereka, membuat kaum Israel merana dan menderita. Itulah hukuman kepada orang yang berlaku tidak setia kepadanya. Nah, setelah diberi penghukuman itu, Tuhan pasti memulihkan kembali, ya. Jadi di sini setelah umat itu menanggung hukuman, lalu sadar dan bertobat kepada Allah, keadaan mereka dipulihkan kembali. Jadi itu anggap sebagai rangkuman dari tentang kitab Hosea ini ya.
Dan di sini kakak akan kembali membahas tentang pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini ya. Ada pertanyaan di benak kita ketika membaca tentang Tuhan meminta kepada Hosea untuk menikahi Gomer. Dan di sini diceritakan bahwa Gomer itu bukan seorang wanita baik-baik. Kita pasti bertanya, kenapa Tuhan menyuruh seorang Hosea yang seorang nabi dan tentunya sangat dihormati oleh orang-orang pada saat itu. Tapi kenapa Tuhan malah menyuruh Hosea untuk menikahi seorang wanita yang bisa ditanda kutip ya. Kalian mungkin di sini tidak begitu familiar dengan bahasa atau kata Sunda. Mungkin kalian lebih mengenal kata seorang pelacur ya. Itu mungkin yang dimaksud ya, supaya kalian mungkin yang tidak tahu dengan bahasa yang di dalam Alkitab ini ya. Jadi itulah bahasa yang bisa kita kenalin seperti hari-hari ya. Yang mungkin kalian lebih mengenal dengan kata pelacur ya. Itu maksudnya di Alkitab ini. Tuhan tentu tidak dengan sembarang memerintahkan hal ini kepada Hosea. Pasti ada misi Tuhan di balik semua itu. Coba kalian pikir sendiri, siapa sih yang mau disuruh menikahi wanita seperti itu? Untuk berteman saja pasti kalian mikir-mikir, ini hanya teman ya, kita memilih seorang teman, tentu kita melihat dulu bagaimana sikap yang akan menjadi teman kita. Kita kalau melihat misalkan orangnya berandalan, terus jarang misalkan kelihatan nggak baik lah gitu ya, tentu kita mikir-mikir kalau mau bersahabat dengan teman seperti itu kan, itu kita. Tapi ternyata Hosea tidak seperti itu. Hosea adalah seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Hingga apapun yang diperintahkan Tuhan, Hosea menurut saja. Jadi itu Hosea berpikir bahwa itu adalah udah kehendak Tuhan. Jadi dia tidak bisa menolak walaupun dia harus menikahi seorang Gomer yang sebagai perempuan yang tidak baik-baik ya. Hingga mereka memiliki 3 orang anak. Di sini 3 orang anak itu yang pertama adalah dinamakan Yijreel, yang berarti Allah menabur. 2 anaknya perempuan yang diberi nama Lo-ruhama, yang berarti tidak dikasihani. Dan yang ketiga adalah anak laki-laki juga, Lo-ami, yang berarti bukanlah umatku. Dari sini semua mengandung, namanya itu mengandung arti secara spiritual. Dengan perkawinan Hosea dan Gomer ini ada 2 pemahaman yang bisa diartikan secara rohani maupun yang sebenarnya terjadi. Pemahaman pertama, bahwa perkawinan mereka sebagai gambaran hubungan kasih Allah dengan umat Israel yang murtad. Hosea yang senantiasa mengasihi Gomer melambangkan Allah yang senantiasa mengasihi umatnya, sekalipun mereka telah berlaku tidak setia, malah menyembah ilah-ilah lain. Dan pemahaman kedua adalah bahwa mereka menikah dalam arti sebenarnya. Terbukti mereka sampai memiliki 3 orang anak, tentu dengan misi Allah juga, untuk menyadarkan umat Israel agar kembali kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana cara adik-adik merefleksikan isi dari perikop kali ini dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu berlaku setia kepada Allah dengan melakukan 9 buah Roh Kudus. Seperti kalian mungkin sudah ada banyak yang tahu ya, apa isi dari 9 buah Roh Kudus. Kakak akan sebutkan ya, secara simpelnya aja ya. Nanti akan diberi nanti di situ kasih itu seperti apa nanti kakak sertakan nanti dengan ininya ya.
Satu adalah kasih, dua adalah sukacita, ketiganya damai sejahtera, empat kesabaran, lima kemurahan, enam kebaikan, tujuh kesetiaan, dan delapan kelemah lembutan, dan sembilan penguasaan diri. Kita harus juga melakukan komitmen, melakukan perilaku yang mencerminkan kesetiaan kepada Allah. Satu, berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Keduanya, patuh dan taat melakukan perintah orang tua dan guru. Ketiganya, seberat apapun tugas yang diberikan harus menjalaninya dengan tekun dan rajin. Berikutnya, tidak mudah terpengaruh dengan perilaku buruk. Hati-hati adik-adik, kalau kita bergaul ya, kita harus melihat-lihat dulu ya, jangan sampai kita ikut jadi berperilaku buruk ya. Kita justru harus menjadi terang ya di lingkungan kalian bermain atau teman-teman sekolah kalian ya, karena kalau melihat Hosea, walaupun dia bergaul dengan orang yang tidak benar, tapi ternyata karena Hosea mempunyai iman yang kuat, Tuhan menyertainya dan menguatkan Hosea hingga Hosea tidak terbawa sama yang tidak benar itu ya. Nah itu, tetap berdoa ya adik-adik, dan tetap membaca firman Tuhan supaya kalian lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kakak kasih gambar ya sebagai ilustrasi buat kalian, untuk kalian mengisi waktu bersama dengan keluarga. Bisa diisi dengan hal-hal yang positif, misalkan belajar bersama adik ataupun kakaknya. Ayah bunda pun bisa membantu bila kalian mendapatkan kesulitan dalam belajarnya. Kalian tidak harus mengeluh karena kondisi saat ini ya, karena sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah saja. Jadi adik-adik tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, amin. Bapa, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau beri hingga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami tetap sehat untuk menjalani hari-hari kami. Jadikan kami umat-umat-Mu yang telah berlaku setia seperti Nabi Hosea. Jadikan kami anak-anak yang menurut pada perintah Tuhan, juga menurut pada kedua orang tua kami, dan melakukan tugas-tugas dari guru dari sekolah kami. Meski kami mungkin sudah merasa bosan karena kegiatan terbatas kami sehubungan dengan masa pandemi ini, tapi Tuhan tetap kuatkan kami supaya tetap memperoleh sukacita dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat kami lakukan bersama keluarga di rumah. Beri kami kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat, agar kami tidak terpapar virus atau penyakit apapun. Juga kami berdoa, ya Tuhan, anak-anak layan kami yang sekolah maupun yang mau kenaikan kelas,
juga yang sedang menghadapi kelulusan masa akhir di SMP ataupun di SMA-nya. Tolong Tuhan, sertai segala usahanya untuk mempersiapkan semua ini. Beri giat belajarnya, beri kepintaran dan kemampuan dalam masa ujiannya, hingga anak-anak layan kami naik ke kelas berikutnya atau lulus dengan nilai yang terbaik. Kami juga berdoa untuk para orang tua, untuk tetap menyehatkan mereka dan menjadi motivator bagi anak-anak layan kami dalam menjalani hari-harinya tetap semangat. Berkati Ibu Pendeta beserta keluarganya agar selalu sehat hingga pelayanannya berjalan dengan baik dan lancar. Berkati pula para majelis dan keluarganya, beri kesehatan dan kemampuan untuk melayani jemaat dengan baik. Kepada pegawai kantor sampai koster dan juga para satpam dan keluarganya, Engkau tetap memberkati mereka dengan berlimpah berkat dari Engkau saja. Juga kami berdoa untuk negara kami, Indonesia ini. Berkati pemerintahan dari atas sampai ke bawahnya Tuhan. Beri mereka kebijakan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk rakyatnya. Semoga masa pandemi ini pun bisa tepat berlalu dari negeri kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Saat ini kami dimampukan Tuhan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ya Bapa, apa yang telah kami beri ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau beri dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah apa yang kami beri ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami beri ini juga dapat berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.